Ketika orang mengatakan saya bersumpah tidak akan makan daging. Nah, daging di situ di satu daerah dimaknai semua jenis daging, termasuk ikan. Tapi ada yang memaknai menurut budaya tersebut yang dimaksud daging itu adalah daging dari hewan yang berkaki empat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku pengkaji usul fikih, saya Latif Auluddin masih membersamai tentang kajian-kajian sumber-sumber hukum. Kita sudah membahas maslahatul musalah, istihsan, sadu zaroi, al-istishab, qaul sahabi, sadun man qablana. Ada satu lagi sebagai metode penetapan hukum dan itu menjadi solusi bagi para mustahid, yaitu tentang al-uruf wal adah. Adat dan kebiasaan. Tidak bisa dimungkiri suatu masyarakat ada perilaku yang itu sudah menjadi sebuah adat, kebiasaan, baik berupa ucapan, perbuatan, yang kebiasaan itu sudah lama berkembang di masyarakat dan itu dianggap baik. Secara akal sehat itu baik, bahkan kebiasaan ini mengandung kemaslahatan. Itu disebut dengan uruf. Sehingga ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi pertimbangan hukum. Dan adat ini tentu berbicara ketika terjadi perbuatan itu harus dikonfirmasi oleh nas. Karena nanti adat itu ada yang sifatnya sahih, yang diterima oleh syariat karena sesuai. Karena itu maslahat dan dibutuhkan. Dan itu dipandang baik. Tapi ada juga yang disebut dengan adat fasid, adat yang ditolak, yang rusak, yang tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan syariah. Nah, adat sahih ini tentu jadi pertimbangan hukum. Baik adat itu berupa qauli, ucapan di masyarakat, maupun fi'li, tindakan, perbuatan di masyarakat. Bahkan uruf ini menjadi pertimbangan hukum dan sifatnya berubah-ubah. Kaidah perubahan hukum dalam Islam, tagoirul fatwa, tagoirul ahkam, adanya perubahan fatwa, perubahan hukum, itu konteksnya adalah salah satunya perubahan uruf. Bisa jadi yang namanya budaya uruf itu antar satu wilayah dengan wilayah lain itu terjadi perbedaan. Ketika orang mengatakan saya bersumpah tidak akan makan daging. Nah, daging di situ di satu daerah dimaknai semua jenis daging, termasuk ikan. Tapi ada yang memaknai menurut budaya tersebut yang dimaksud daging itu adalah daging dari hewan yang berkaki empat. Maka ikan tidak dimasukkan kategori daging. Itu tergantung uruf ini dari pendekatan penafsiran perkataan itu tergantung uruf Dan uruf ini berlaku di bidang-bidang muamalah umumnya. Dalam tradisi jual beli, pernikahan. Bahkan ada aturan agama yang sifatnya mutlak dan umum, maka itu diserahkan kepada keumuman uruf. Misalkan kewajiban seorang suami memberi nafkah. Agama tidak memberikan ukuran. Wajib atas suami untuk menafkahi anaknya dan memberikan pakaian keluarganya. Agama tidak memberikan patokan, itu tergantung uruf. Banyak dalam hal pernikahan, misalkan di suatu tempat ketika orang menikah boleh menetap di rumah mertua, tapi di tempat lain tidak diperkenankan, itu tergantung uruf. Termasuk jual beli juga banyak tradisi jual beli berdasarkan uruf at-tujar, tradisi pedagang antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka uruf ini jadi pertimbangkan. Misalkan dalam jual beli furniture di lingkungan kita, jual beli yang barang-barang rumah tangga, maka secara uruf ketika kita beli lemari dan kursi, maka lemari dan kursi itu diantarkan ke rumah. Urufnya seperti itu. Di dalam mazhab Maliki misalkan sah ijab qabul tanpa perkataan, karena menurut uruf itu tidak berbahaya dan sudah dikenal di kalangan masyarakat. Maka akhirnya konsep al-bai' al-mu'atlaq atau al-bai' at-ta'ati, jual beli di mana ijab kabulnya itu berupa isyarat hal, dan itu sah,
kalau memang secara uruf itu dipandang baik dan tidak ada dampak madorotnya. Dan uruf ini tentunya ada yang sifatnya ya, global, ada yang sifatnya khas daerah tertentu. Dan saat Islam kenapa dinamis dan beradaptasi dengan wilayah-wilayah tertentu, karena ada tradisi menjaga uruf yang baik. Ya, uruf yang baik di Indonesia banyak yang dijadikan kebiasaan, seperti ketika kita lebaran harus ada tradisi mudik, ya, tradisi saling memaafkan, tradisi-tradisi lainnya di dunia politik terjadi, ya, uruf dalam bidang kenegaraan, ya, setiap pejabat terus disumpah di depan kitab suci, itu sebenarnya uruf. Nah, uruf ini tidak berlaku ketika kebiasaan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalkan di suatu daerah kebiasaannya minum alkohol, ya itu nggak bisa, uruf yang tertolak. Atau di sebuah daerah melakukan kebiasaan untuk memberikan sesajen kepada roh tertentu atau yang sesuatu yang digaibkan, yang diagungkan, itu perbuatan musyrik, uruf yang tertolak. Nah, uruf sahih ini dijadikan pertimbangan oleh hakim, para mujtahid ketika melakukan keputusan hukum atau fatwanya. Kenapa? Karena tadi al-adatu muhakkamah, kebiasaan sebuah masyarakat yang baik, maka itu bisa dipertimbangkan jadi hukum, sumber hukum. Itu mungkin tentang al-uruf wal-adah, sehingga hukum Islam bisa menjawab perkembangan tantangan zaman dengan mengadopsi, mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang baik itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.